tahu kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan hari ini? Saya berdoa kiranya saudara dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, sama seperti jiwa dan roh saudaraku sehat, baik, dan diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita teduhkan di hadapan Tuhan, kita dengar firman Tuhan dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri kepada kami. Satu sukacita, anugerah karena Engkau ada di dalamnya menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan buat nikmat berkat yang Tuhan beri kepada kami. Teruslah sertai perjalanan kami Tuhan, pegang tangan kami, pimpin langkah kami berjalan dalam kehendak-Mu. Kami mau dengar firman-Mu kembali hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan melihat Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikian saya bacakan buat saudara-saudara. Ya, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Nah, saya berikan judul hari ini adalah orang bijak belajar untuk mengerti dan memahami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapatkan manfaat dari kita membaca firman Tuhan. Nah, secara khusus dari kitab Amsal ini, ada beberapa berkat yang saudara bisa dapatkan, ya saya bacakan buat saudaraku. Manfaat-manfaatnya antara lain, saudara bisa mengetahui hikmat dan didikan. Saudara juga bisa mengerti kata-kata yang bermakna. Saudara juga bisa menerima didikan yang menjadikan saudara pandai serta saudara memiliki nilai-nilai yang baik, yaitu kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara juga bisa diberikan kecerdasan, kata Alkitab, kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Dan juga diberikan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada saudara orang-orang muda. Nah, dengan demikian dari apa yang kita baca, apa yang kita renungkan itu menjadi sebuah persiapan untuk kita bertindak. Ya, dengan demikian diharapkan kita menjadi orang yang berhikmat dan bijak dalam kehidupan. Namun saudaraku, untuk mempertahankannya, untuk kita mempertahankan kehidupan yang bijak itu dan berhikmat, kita perlu terus belajar. Ya, kita perlu terus belajar untuk menambah pemahaman kita. Perlu terus belajar menambah pengertian kita. Ya, tentang hal-hal yang baru yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam kehidupan ini yang kita tidak sangka itu bisa terjadi. Ya, tetapi saya percaya kalau orang belajar memahami, dia belajar mengerti, dia akan mampu melewati apapun yang terjadi dalam dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang seringkali banyak terjadi kesalahpahaman diri kita dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, kesalahpahaman yang terjadi dalam kehidupan ini, itu nantinya akan menghasilkan sikap yang salah dan tindakan yang salah juga. Yaitu sebabnya betapa penting kita terus belajar untuk bisa mengerti, memahami kehidupan ini lewat membaca firman Tuhan. Nah, saya memberikan satu contoh saudaraku sekalian, apa yang dialami oleh murid-murid ketika Yesus sudah meninggal, Yesus sudah mati, Yesus sudah dikuburkan, dan murid-murid yang tadinya mengharapkan Yesus sebagai Mesias yang menjadi Raja atas Israel, meninggal, mati, mereka putus asa, saudara. Nah, lalu ketika mereka putus asa, mereka kembali ke Emmaus, ke kota asal mereka. Di tengah jalan mereka tidak sadar mereka bertemu dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenalnya. Lalu apa yang dikatakan? Saya baca Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Lihat, mereka tidak mengerti dalam hal ini. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, dia nggak mengerti, mereka nggak mengerti apa yang sedang terjadi. Akhirnya apa? Ketika ketidakmengertian, ketidakpahaman itu terjadi dalam dirinya, mereka ambil tindakan dan keputusan yang salah. Mereka kecewa, mereka berjalan pulang ke tempat asal mereka dan meninggalkan panggilan mereka sebagai murid-muridnya Yesus. Lalu ayat yang ke-30, waktu Yesus duduk makan, jadi Yesus diundang datang ke rumah mereka. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, ia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saudara perhatikan, ya ketika dijelaskan lebih jelas lagi oleh Yesus dan tentunya kuasa Tuhan melalui perjamuan yang Tuhan buat untuk mereka, ketika mereka makan roti itu, mereka terbuka pemikiran mereka, hati mereka terbuka, mereka mengerti, ya mulai mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus tadi sepanjang perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Sehingga ketika pemahaman mereka, mengerti mereka terbuka, mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka ambil keputusan untuk kembali lagi ke Yerusalem bertemu dengan murid-murid. Nah, saat seperti inilah saudaraku dibutuhkan pengertian dan pemahaman, sehingga dapat mempengaruhi pikiran, dapat mempengaruhi perasaan kita dalam mengambil sikap, keputusan, dan tindakan. Saudara, dalam kitab Amsal ini banyak mutiara-mutiara yang tersimpan, ya, baik dalam bentuk amsal, ibarat, perkataan hikmat, dan teka-teki orang bijak. Nah, marilah kita pelajari, saudaraku. Mari kita renungkan dalam pemikiran kita, sehingga semakin memperkaya pemahaman kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita masukkan ke dalam diri kita, suatu saat akan kita keluarkan. Ya, cepat atau lambat, baik atau buruk. Ya, itu sebabnya saudara betapa pentingnya semua yang saudara lihat, semua yang saudara dengar, semua yang saudara sudah terima, saudara pelajari dalam kehidupan ini, kiranya saudara bisa mengelolanya dengan baik. Ya, dan akhirnya menjadikan saudaraku orang yang bijak. Apa yang saudara masukkan, nanti akan saudara keluarkan lagi. Jadi semua firman Tuhan, apa yang saudara dengarkan, ya apa yang saudara terima, saudara pelajari, biarlah itu menjadikan kita menjadi orang yang bijaksana. Nah, ketika isi dari Amsal ini kita bisa mengerti, dari firman Tuhan kita bisa mengerti, maknanya kita bisa pahami, saya percaya kita akan menjalani kehidupan ini dengan sikap, keputusan, dan tindakan yang benar juga. Dalam Filipi pasal yang keempat, saya bacakan buat saudara, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, masukkanlah di dalam diri kita. Ya, taruh di dalam diri kita. Satu waktu dia akan keluar ketika kita menghadapi berbagai-bagai tantangan dalam kehidupan. Ya, masukkan dalam diri kita. Dan ayat 9, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, nah barulah lakukanlah itu, kata Paulus. Jadi setelah dia memikirkan hal-hal yang baik tadi, dia kemudian apa yang dia pelajari, yang dia terima, yang dia dengar, yang dia lihat, dia taruh dalam dirinya, saat itu siap dia melakukannya. Dan ketika dia melakukannya,
maka Alkitab katakan Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kamu. Ya, Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kita. Kenapa? Karena keputusan, sikap, dan tindakan kita itu mendatangkan damai sejahtera buat diri kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya ini yang menjadi perenungan kita hari ini, bahwa kalau saudara mau bijak, saudaraku teruslah belajar. Ya, kalau saudara mau tetap bijak, belajar untuk mengerti dan memahami kehidupan ini. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan berdoa buat saudara-saudara, kiranya semua pengalaman-pengalaman hidup saudaraku, ya, saudara bisa meramunya, saudara masukkan firman Tuhan, saudara renungkan itu, dan itu akan menghasilkan sesuatu hal yang membuat saudaraku akan bijak, baik dalam tindakan, baik dalam sikap, ya, maupun dalam perilaku kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa buat saudaraku. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan, firman-Mu lah yang memberikan kami hikmat dan bijaksana. Ketika kami belajar dari firman-Mu, kami dapat mulai mengontrol pemikiran kami. Kami mulai dapat mengatur apa yang kami pikirkan. Seperti firman berkata, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang baik, itu yang kami pikirkan. Dan biarlah dari semuanya itu, apa yang kami lakukan, dari apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, ketika kami melakukannya, maka firman berkata, Allah sumber damai sejahtera itu memenuhi hati dan pikiran kami. Tuhan tolong jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada dengan semua pergumulan yang sedang mereka jalani, hadapi. Tuhan, kiranya Kau beri hikmat mereka, mencerahkan diri mereka. Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan, mereka tahu dengan bijak, bersikap, memutuskan segala sesuatu, bertindak sesuai dengan kebenaran dan perkenanan-Mu dalam hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan, hamba-Mu berdoa jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Entah bagian organ-organ tubuh mereka di tangan, kaki, kepala, ataupun badan, organ tubuh yang di dalam, Tuhan, hamba berdoa jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus. Terima kasih buat hari yang baru ini kami boleh menjalaninya bersama dengan Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.